Halo pendengar setia, Beta Nurga Marpati kembali menemani saudara semua selama 60 menit ke depan dengan cerita-cerita budaya yang penuh warna. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pelestarian dan juga penguatan nilai adat dalam tradisi pukul sapu. Dan sudah hadir bersama Beta ada Bapak Ridwan Malawat. Beliau adalah tokoh adat negeri Mamala dan juga Bapak Stanley Lopati, yang mana selaku Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 Maluku. Langsung saja saya menyapa kedua narasumber. Halo, selamat malam Bapak berdua. Selamat malam. Gimana kabarnya ini? Sehat alhamdulillah. Malam-malam ke studio RRI. Aktivitasnya apa aja Pak di saat ini? Kebetulan ya lagi melakukan tugas-tugas sebagai seorang aparatur sipil negara. Luar biasa, ASN gitu ya. Iya. Kita sendiri warga masyarakat biasa, kita berkebun, kita punya ternak juga, usaha ternak. Baik, ya kita bicara mengenai pelestarian dan juga penguatan nilai adat dalam tradisi pukul sapu begitu ya. Kita sebagai orang Maluku tentu pukul sapu itu bukan sesuatu yang baru begitu ya. Semua orang ketika 7 Syawal akan menuju Mamala Morela gitu ya untuk menyaksikan acara pukul sapu ini. Dan yang mana tradisi pukul sapu ini juga merupakan warisan budaya tidak benda yang berasal dari negeri Mamala Morela di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kalau kita bicara pukul sapu dari negeri Mamala dan Morela, berarti saya ke tokoh adat dulu nih. Iya, tepatnya. Iya, saya ke Pak Ridwan ya. Kita bicara mengenai pukul sapu, artinya ada makna penting begitu ya, yang terkandung di dalamnya dan juga ada story begitu yang panjang. Yang mana karena kita lihat ternyata bukan hanya di Mamala sendiri ada pukul manyapu, ada juga di negeri Morela begitu. Boleh Bapak jelasin kepada kita makna begitu dari pukul sapu ini dan bagaimana asal usulnya begitu? Pertama-tama kita ucapkan terima kasih bahwa pukul sapu lidi di dua negeri di Kecamatan Lehitu sana mau diundang ke sini, khususnya Mamala mau diundang ke sini, sudah barang tentu itu dalam rangka memperkenalkan pelestarian budaya itu sendiri. Pastinya kita mau kasih tahu juga pukul sapu Mamala ini ketong menjadi apa tuh kekayaan budaya provinsi apa betul lupa budaya benda. Ketong sudah terdaftar di situ. Mungkin mana penting dari buku pukul manyapu itu sendiri sebenarnya bukan soal buku pukulnya. Kalau di Mamala itu soal mungkin dengan bahasa beta itu untuk membuktikan khasiat minyak. Membuktikan khasiat minyak. Ada minyak apa yang dari Mamala yang belum kita ada yang bilang minyak Mamala, ada yang bilang minyak Tasala. Kalau dengan bahasa itu nyualaing matihu. Jadi tuturnya itu bermula dari minyak ini. Bermula dari mungkin kita boleh singkat itu saat pembangunan masjid tua itu. Lalu dengan di zaman purba itu masyarakat itu kan diminta mengambil kayu di hutan. Dengan fasilitas alat apa adanya, jauh dari hutan itu, kayu itu di tempat pengistirahatan, kayu itu retak. Dong hela itu, kalau dulu tuh ada gotong royong cowok-cowok hela kayu dari hutan itu dengan diiringi dengan nyanyian-nyanyian spirit itu. Wela-wela maju wela itu. Kayu itu retak. Jadi kalau kayu retak hari ini itu sesuatu yang gampang, pi di somel atau pi ambil sensor. Tapi kayu retak di zaman itu dengan kayu balok sebesar itu masalah paling besar di sebuah negeri. Bahkan dikaitkan dengan mitos-mitos gitu. Lalu dilaporkanlah ke raja, kita pun salah satu moyang itu, Raja Tapil waktu itu. Dia panggillah tokoh masyarakat, Imam Tuni. Itu Imam Tuni itu mereka tuh imigran dari Paso yang bermarga Sarmanela itu. Mohon izin, mungkin beta boleh disebut karena Sarmanela dengan Moni di Mamala itu akrab sekali. Dong kemudian hijrah ke Mamala, lalu terjadilah agama Islam di situ, agama Kristen di Sarmanela di Paso itu. Imam Tuni itu dia itu bermarga Moni dari Paso itu. Dialah juga adalah kepala adat yang di sana dibilang Anggoda Moni.
Terus dengan Pati Tambesi. Pati Tambesi itu mungkin kita juga harus minta maaf. Itu salah satu pati Rajawani dari Labuan Raja. Labuan Raja itu di apa sana Latu Halat itu. Dia itu berasal dari situ. Dia juga oleh dinamika politik perang zaman itu dia juga hijrah ke Mamala. Berarti ada saudara-saudara kita yang non Muslim yang hijrah ke sana begitu ya? Ormeseng tahu sekali itu. Kemarin waktu Pro Aiton nanti lah. Mereka bertiga ini di zaman itu adalah tokoh yang dituakan. Pak Raja sendiri sebagai Raja Tapil, kemudian Anggoda Moni sebagai Imam Tuni, artinya imam yang sangat diagungkan. Kemudian Pati Rajawani itu dia tuh punya kemampuan tentang pertukangan. Kemudian mereka bertiga diskusi. Raja ketika itu perintahkan mereka berdua, coba kamu pulang istirahat lalu minta doa begitu bermunajat. Barangkali Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bisa kasih petunjuk tentang kejadian kayu retak itu. Imam Tuni itu dengan kebesaran imannya itu, dia diantara sadar tidak sadar itu dia mendapat petunjuk sepanggal ayat suci dalam kitab Al-Quran itu. Kemudian dengan nantilah itu kayu dibungkus dengan kain putih bla 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 begitu. Keesokan harinya dia laporkanlah ke Paduka Raja. Raja kumpul lagi mereka, lalu kemudian apa salahnya dicoba ke kayu sana. Mereka minyak itu pun dikasih tahu cara masaknya dan seterusnya. Singkat kata setelah dibalut 3 hari kemudian Raja perintahkan Imam Tuni dengan Pati Tambesi ini untuk mengintai kayu itu. Ternyata ya ketemu orang Mamala yakini kayu itu dengan kebesaran batinnya mereka pendahulu kita itu, kayu itu tersambung dengan rapi. Menggunakan minyak tadi? Ya, dibungkus lalu dibacakan sepenggal ayat dari Al-Quran itu. Kemudian bersukacitalah warga membangun masjid. Itu tiang nanti dipakai untuk tiang utama, tiang alif kalau di umat Islam itu kita kenal tiang alif. Setelah itu minyak itu kayaknya dipercaya oleh kehidupan masyarakat kali itu par obat-obat tradisional. Jadi nyamuk gigi sadiki begitu dong gosok minyak. Ada tagores rumput di hutan, kena pisau parang. Itu kesembuhan luka itu agak sedikit di luar nalar normal gitu. Nanti di hari ini baru medis itu maju, baru adalah penemuan bahwa di dalam minyak kelapa itu terdapat antibiotika tinggi. Itu nanti kemudian. Tapi para leluhur Mamala kala itu mereka sudah mendapat petunjuk di dalam kandungan minyak Mamala itu ada minyak itu bisa dipakai dalam pengobatan. Nanti kaitannya dengan pukul sapu. Di umat Islam itu ada disunatkan setelah Idul Fitri itu puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau puasa 30 di bulan Ramadan kemudian 1 Syawal itu kita rayakan dengan yang Lebaran Idul Fitri. Pemikiran ortodok warga Mamala kala itu merayakan mereka yang berpuasa 6 hari itu di 7 hari besoknya itu. Lalu mau bikin apa di hari raya itu? Ya masing-masing ada tarian, ada Pancasilat. Adalah atraksi, ada lagi juga yang juga masuk acara inti itu Alifuru itu dari Saparua Porto itu ada di situ. Terus ada lagi tarian-tarian yang lokal yang Mamala banget. Terakhir itu dipentaskanlah atraksi baku pukul menyapu yang nanti didemonstrasikan dioles dengan minyak tadi. Oh, untuk kekebalan itu ya? Bukan. Untuk menyembuhkan luka lebih cepat dari yang sesungguhnya. Bahkan sampai hari ini kalau mau kasih betadine atau antibiotik, amoxicillin atau penisilin, kalau dikasih ke luka itu dengan minyak, kita boleh yakinkan pemirsa semua di sini di ruang ini di Maluku ini bahwa minyak itu akan membuat luka itu sembuh di 2-3 hari. Lukanya itu kering. Nanti 5 hari kemudian itu ada bekas garis putih. Garis putih itu hilang itu tergantung stamina manusia. Ada yang hilang di 1 minggu lebih, 10 hari. Berarti pukul menyapu ini adalah tradisi permainan anak-anak begitu ya?
sebelum minyak itu ditemukan. Sebelum minyak itu ditemukan, itu adalah permainan anak-anak. Permainan anak-anak muda. Baiklah, berarti itu makna simbolis ya dari... Maaf, kalau makna simbolis sendiri, baku mukul menyapu itu disetujui oleh leluhur katong di Mamala itu sendiri. Selain pembuktian minyak, tapi orang Mamala itu dididik untuk bagaimana kerjasama, lalu bagaimana itu manusia itu tak luput dari kesalahan, boleh salah paham, boleh bakalai, tapi tidak boleh ada dendam. Itu makna simbolik yang terkandung dalam baku pukul menyapu itu sendiri. Terlepas dari pembuktian minyak, tapi orang bakalai sampai berdarah-berdarah begitu, sekian menit kemudian lain gosok, lain pembalakang, lain goles. Artinya sakit itu juga akan sembuh begitu ya? Sembuh oleh minyak itu dalam waktu yang luar biasa. Kemudian kesal dipukul panas berdarah itu hilang seketika, dan dong tatawa, dong baku polo, dong menangis. Jadi itu terlihat sampai hari ini bagaimana sih orang Mamala itu. Ketong dapat kesempatan dari Tuhan untuk berbagi di hari pengunjung datang berbondong-bondong di Mamala itu. Jangan pernah sungkan, kenal tidak kenal orang Mamala. Beta percaya berdiri di muka orang pun rumah saja orang kami kasih masuk per sekedar air panas, kopi segelas, lemon atau katupa sebuah. Bagi pengunjung itu mungkin bagian dari bonus yang mereka dapat, tapi bagi orang Mamala itu ketong berkesempatan bersedekah secara massal. Ketong bersedekah bagi seluruh warga yang ada di Mamala hari itu, dan ketong bangga itu. Ketong bangga berkesempatan bisa bersedekah. Dan sedekah itu insya Allah dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nilai adat dari pukul sapu ini seperti apa begitu ya nantinya kita dapatkan, misalnya saja ya keberanian, sportivitas begitu. Ya, ada beberapa kandungan yang terlestari dalam isi dari pukul sapu itu. Pertama-tama, ketong itu mendidik pemuda Mamala itu, bukan saja pemuda sebenarnya. Mulai dari tata cara membuat minyak, itu nyong-nyong pian kelapa dibuka, nanti ibu-ibu yang masak, nanti mohon maaf nona-nona yang masih diyakini oleh orang tuanya lapor gitu, anak ini masih perawan gitu, nona-nona itu mereka yang nanti itu yang ketemu orang Ambon pasti tahu lah peras santan itu. Oh, peras santan itu harus perempuan yang masih perawan. Kalau orang Maluku tempo dulu boleh dicek itu. Dipercaya nona-nona perawan itu dia punya santan ini kan relatif, kelapa boleh sama kering, tapi kalau nona-nona perawan itu dong yang peras konon gitu, secara ilmiah beta yang bisa buktikan itu santannya lebih banyak. Kalau nona-nona yang sudah berumah tangga katanya kurang. Nanti dimasak oleh ibu-ibu sampai jadi minyak, lalu yang bakalai itu yang pukul sapu itu anak muda. Jadi ketong dididik bagaimana nilai pertama tuh bekerja sama, bergotong royong, saling bantu-membantu. Kemudian untuk orang pemuda sendiri itu jangan pernah mengaku dirimu itu pemuda Mamala kalau darahmu itu belum pernah ditumpahkan di depan Masjid Al-Muhibin itu. Wah, luar Jadi biasa ada spirit ya. keberanian yang ketong tanamkan bagi Jadi mereka. usia berapa kita tuh harus bisa mengikuti tradisi itu pukul menyapu? Itu kan tidak diatur oleh negara sih, tapi boleh dikata beta mau bilang umur dewasa 17 tahun ke atas, tapi ada juga beta ikut di umur 15. Jadi tergantung kemauan begitu ya, kan? Tapi ketong tetap seleksi. Seleksi artinya kalau bisa dia sehat, karena betul-betul no magic Pak Stanley. Yang ada baca-baca, yang ada tidur di Bailiu. Apalagi kalau hari itu kan dong masih ada teman-teman sekolah dong masih tiba ronda, cuma ketong minta dengan sangat tidur tempo sedikit. Staminanya harus dijaga. Karena ya? Barang ini paling sakit sekali. Itu apalagi cambukan pertama itu rasa-rasa tuh air mata gugur. Nah, tapi karena beta sering dipercaya sebagai salah satu tokoh yang mendoktrin keberanian, jadi satu kata saja bagi mereka, sakit itu rasa. Buktikan rasa memiliki negerimu itu, pemuda Mamala itu melebihi rasa sakitmu. Nah, itu don su bataria sudah, don su gila sudah, itu sadap sudah, semangat sudah. Luar biasa sekali ya cerita di saat ini. Saya ke Pak Stanley begitu, Bapak dari Balai Pelestarian Kebudayaan begitu ya. Bagaimana Bapak memaknai tradisi ini
dalam konteks kebudayaan Maluku begitu secara historis dan juga filosofis, Pak. Ya, baik Bang Ridwan, terima kasih. Saya juga tercerahkan, ya, paling tidak mendapat pengakuan secara historis bagaimana orang Mamala menampilkan suatu kebudayaannya dalam atraksi pukul sapu. Bagi beta ini yang unik, bahwa ada dua negeri yang bertetangga punya satu unsur budaya yang sama, tetapi dalam latar belakang sejarah atau pendekatan historis yang berbeda. Nah, tadi Abang Ridwan menjelaskan bahwa orang Mamala itu satu yang kita tangkap mencoba kekhasiatan dari minyak, yang kedua praktek untuk mempertahankan eksistensi kelaki-lakian kabarisi seorang laki-laki Mamala. Nah, ini sebenarnya juga punya makna yang sama yang kedua dengan orang Morela, kalau yang saya tangkap dalam beberapa literatur pun juga hasil kajian kami untuk penetapan warisan budaya Tabenda ini ke warisan budaya Indonesia ya di tingkat nasional. Nah, bahwa orang Morela juga menjadikan ini sebagai sebuah simbol kebesaran laki-laki orang Morela untuk melihat sebuah perjuangan Kapitan Telu Kabisi dalam perangkap paha untuk mempertahankan. Nah, cuman proses penyembuhannya itu berbeda. Satu, kalau orang Morela itu menggunakan getah jarak, ya. Nah, sedangkan orang Mamala menggunakan minyak dengan apa yang tadi diceritakan Bang Ridwan. Tetapi sesungguhnya ini memberikan sebuah makna yang mendalam bahwa sebenarnya orang Mamala dan orang Morela sebagai masyarakat Maluku, sebagai anak negeri Maluku, punya identitas dan akar budaya yang kuat, di mana mereka mampu menampilkan eksistensi mereka dalam peran aktivitas budaya itu. Bahwa hari ini dia bergeser untuk menjadi sebuah tontonan, iya. Karena budaya itu memiliki dua fungsi. Satu sebagai tuntunan, satu sebagai tontonan. Tuntunan dia sebagai pembentuk karakter dan identitas dan jati diri masyarakat sebagai pemangku kepentingan budaya itu sendiri. Dan tontonan ketika dia menjadi satu daya tarik untuk dunia kepariwisataan. Dan karena itu sesuatu yang memang mesti mendapat perhatian pemerintah dan juga semua pihak untuk melihat ini. Nah, saya kira kita tidak usah harus memperdebatkan keaslian yang mana atau yang mana antara Mamala dan Morela, tetapi kita mesti melihat itu sebagai sebuah identitas simbolik yang membingkai orang Maluku yang dimiliki oleh masyarakat negeri Mamala dan Morela. Nilainya di situ, sehingga tidak ada pembeda bahwa ada latar belakang sejarah, iya. Itu fakta historis, itu fakta sosial. Tetapi simbolnya itu budaya orang Maluku. Saya kira itu pesan. Dan dalam penetapan warisan budaya Tabenda, kami sebagai instansi yang mengusulkan menetapkan itu sebagai warisan budaya bersama yang dimiliki oleh masyarakat negeri Mamala dan juga masyarakat. Jadi bukan satu-satu gitu ya. Jangan. Karena dua-dua punya. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang ini dan bilang ini benar, wah itu terlalu subjektif. Semua orang punya. Karena kalau hari ini mau diperdebatkan, cakalele semua negeri di Maluku punya. Lalu mau dibilang siapa yang tidak punya. Tetapi kita mesti belajar. Nah, ini sebenarnya kompromi-kompromi sosial yang harus kita lakukan dan memberikan pengakuan tanpa harus memaksakan. Ya, kita punya benar, ya. Tetapi kita juga harus menghargai bahwa itu juga punya mereka. Karena kita keluar dari satu rahim yang sama, yaitu rahim Nusena. Dan yang menarik bahwa kekentalan budaya pukul menyapu ini, dia kemudian terkolaborasi. Ya, saya melihat ini ada unsur budaya asli ya dalam tulisan seorang penulis Eropa, Frankoli, dalam buku Mimbar dan Takhta. Dia menggambarkan kebudayaan orang Maluku itu sebelum ada agama itu dengan istilah agama suku atau agama asli. Yang terakhir dari rahim Pulau Serap atau yang kita kenal dengan Nusa Inah, dan juga dia sudah ada percampuran budaya Islam. Simbol seorang laki-laki yang perkasa itu orang Maluku,
Dan itu rahim Nusaina melahirkan itu. Tetapi bahwa ada unsur doa itu sudah terkombinasi, dan di situ sebenarnya kita harus bilang bahwa kebudayaan Maluku itu dia tidak murni hanya pure terlahir dari orang Maluku, kebudayaan Maluku, tetapi juga ada sebuah proses akulturasi akibat persentuhan dengan budaya luar, secara khusus Islam dan Kristen. Ya, itu juga berlaku di komunitas Kristen, berlaku di komunitas Muslim. Hari ini kita mau percakapkan soal pukul sapu, ya tentu kenapa dia harus dilakukan setelah 7 Syawal, setelah Lebaran Idul Fitri, ya itu juga bagian dari sebuah pengaruh Islam yang cukup kental, dan itu menggambarkan bahwa kita juga orang Maluku terbuka terhadap budaya luar. Ya, artinya saat ini kita tidak lagi bicara mengenai ini warisannya siapa begitu, Ya, tapi benar. adalah warisan bersama yang memang harus kita jaga begitu ya. Betul. Baik, Pak Stanley, saat ini kita juga melihat bahwa undang-undang masyarakat adat itu sampai saat ini juga masih berputar di meja perwakilan rakyat begitu ya. Bapak sebagai perwakilan pemerintah begitu, apakah dengan adanya pukul sapu ini bisa menjadikan nilai adat begitu sebagai dasar pengambilan kebijakan atau juga pembinaan kepada masyarakat? Mestinya iya. Mestinya iya. Mestinya iya. Karena kebudayaan nasional itu dia lahir dan terbentuk dari kebudayaan lokal. Dan kebudayaan mesti dicatat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan kebudayaan. Dan itu mesti menjadi aset, dan itu menjadi kekuatan kita. Kalau Amerika hari ini menjadi negara yang adikuasa dari sisi kekuatan militer dan juga kekuatan ekonomi, kita juga bisa mengklaim sebagai negara yang adikuasa di bidang kebudayaan karena kita sangat kaya dengan kebudayaan. Dan itu yang memang mesti dilihat sebagai sebuah potensi untuk dikembangkan. Nah, dalam tanggung jawab itu sebenarnya dari tadi ketemu Abang sudah bilang sebelum diskusi singkat ya Pak, berproses mengajukan permohonan kepada pemerintah dari 2013, tetapi kami baru bisa merealisasikan itu ketika nomenklatur Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 20 ini masih dalam penyebutan nomenklatur yang lama, yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kami lewat dana bantuan revitalisasi desa adat tahun 2015 memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat negeri Morella dan Mamala, itu dengan jumlah yang sama, dan itu ya syukur alhamdulillah itu sudah memberikan dampak ya Pak ya. Luar biasa. Hari ini orang Mamala bisa bikin pukul sapu di lapangan yang stadion, itu akibat sebuah proses bantuan pemerintah, dan disitulah pemerintah kalau di Morella itu kami merevitalisasi, memberikan bantuan yang sama dengan jumlah yang sama itu untuk memperbaiki rumah-rumah soa yang ada di negeri Morella. Itu yang kami tahu pada tahun 2015. Dan semenjak itu ya kita tidak bisa menutupi fakta sosial dan juga fakta historis. Akibat klaim-klaim ini sering terjadi konflik-konflik kecil antara kedua negeri. Ya, kita juga harus jujur bahwa ada klaim mengklaim. Tetapi sebenarnya ini menjadi catatan bagi pemerintah. Mestinya kita juga objektif melihat bahwa Mamala dan Morella mesti dilihat dalam sudut pandang yang sama. Tidak boleh ada kesenjangan, akan memunculkan ketimpangan, dan di situ berpotensi. Dan itu yang memang dalam kesadaran kami pada saat itu untuk melihat dua-dua negeri ini mesti dibantu sama-sama, didampingi sama-sama. Dan kami pun hadir di Mamala, kami hadir di Morella. Jangan sehingga, ada yang kiri kan begitu ya. Ya, tidak boleh. Itu budaya tidak boleh dilihat satu lebih dari satu, tidak boleh. Itu akan memunculkan subjektivitas dan pada akhirnya justru malah akan memunculkan konflik. Nah, kami bahkan bukan itu, dalam perjalanan kami juga beberapa kali kami membantu panitia Festival Pukul Sapu ini dengan dana fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi ada proposal yang mereka ajukan sesuai dengan Juknis, kita bantu untuk melakukannya, untuk memfasilitasi. Karena itu hak masyarakat untuk menerima. Tanggung jawab pemerintah sebagai
regulator dan fasilitator ya harus kita laksanakan. Berarti apa ya, bantuan dana ini tuh dikasih ketika ada proposal yang masuk ya? Iya. Oke. Dan mereka ajukan dan uangnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Saya mikirnya ini sudah masuk regulasi begitu ya, mana setiap tahunnya tuh ada bantuan program dana. revitalisasi desa adat itu telah selesai. Ya, sekarang dia terbuka dalam platform Indonesiana. Indonesiana. Yang bisa diakses oleh siapa saja, tinggal ya secara online men-searching di Google, tinggal cari jenis bantuan seperti apa, itu yang bisa didapat oleh masyarakat. Dan karena itu di kesempatan ini juga saya ingin mensosialisasi di BPK 20 dan Kementerian Kebudayaan ada platform Indonesiana yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga dana fasilitasi bidang kebudayaan yang tiap tahunnya ada di BPK Wilayah 20 yang itu kami sering bantu masyarakat, bahkan sampai di SBT, di Maluku Barat Daya, ya dengan cara online. Kami menghindari subjektivitas, proposalnya tidak hanya kalau misalnya cuma fisiknya, maka yang masuk itu hanya yang ada di Maluku Tengah yang dekat-dekat dan juga Kota Ambon, tetapi kami punya proses penjaringan itu dengan cara online, tinggal proposalnya dimasukkan di media sosial kami, Bapak Ibu masyarakat bisa mengakses. Prosesnya seperti apa nanti setelah ini mungkin ya? Silakan. Jadi Pak Ridwan juga Pak boleh. Ridwan setelah ini bisa mengecek begitu. Nah, Pukul Sapu Manyapu ini sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda begitu. Kalau kita lihat pelestarian budaya nasional ini, bagaimana posisi tradisi Pukul Sapu Manyapu ini sendiri? Ya, dia menjadi ikon sampai hari ini. Dia menjadi ikon dan kami menaruh perhatian serius terhadap, bahkan dalam prosesnya sebelum proses itu jalan, kami punya media sosial. Kami selain panitia masyarakat negeri Mamala dan Morela melakukan publikasi, kami sering kali mempublikasi itu sebagai bentuk komitmen kami sebagai pemerintah yang bekerja di bidang kebudayaan untuk mempublikasi itu kepada masyarakat, mensosialisasi. Dan yang pertama yang tadi saya bilang dari awal bahwa kebudayaan ini punya dua fungsi yang berbeda. Satu sebagai tontonan, satu sebagai tuntunan. Nah, ini yang memang harapannya Dinas Pariwisata baik Kabupaten Maluku Tengah maupun provinsi mestinya melihat ini sebagai potensi. Nah, kami juga tidak bisa berbicara banyak karena sebagai instansi teknis lebih banyak pada merekomendasi dan melihat pelestarian kebudayaan itu sendiri. Tetapi memanfaatkan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Sebenarnya ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan dalam upaya memanfaatkan kebudayaan. Yang pertama pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan karena itu mestinya itu dimanfaatkan secara baik, dijadwalkan masuk dalam kalender pariwisata, dipromosikan dan diberikan dukungan sehingga dia memberikan manfaat yang baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun juga bagi masyarakat Mamala dan Morela sebagai pemangku kebudayaan itu sendiri. Kita harus sepakat begitu ya, bahwa tradisi Pukul Sapu ini bukan hanya dijaga begitu, tetapi juga ini sebagai budaya warisan dan juga identitas kita sebagai orang Maluku ya, bukan hanya Mamala dan Morela sendiri begitu. Bukan saja Pukul Sapu, tetapi seluruh kebudayaan yang ada di Maluku harus kita jaga. Dan karena itu lagi-lagi saya mau mengajak bahwa sebenarnya terima kasih Bang Ridwan masih terus berkomitmen untuk menjaga. Dan saya berharap seperti itu. Semua masyarakat, semua generasi muda tua, semua kita anak negeri Maluku merasa bahwa ini kebudayaan kita. Jangan kita menganggap bahwa kebudayaan itu menjaga, melestarikan itu tanggung jawab pemerintah. Jangan. Kebudayaan itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dia menjadi identitas dari masyarakat. Kalau hilang pemerintah, ya memang akan rasa bersalah. Tetapi yang paling merasa rugi adalah masyarakat itu sendiri. Dan karena itu, kalau masyarakat tidak punya kesadaran, maka ya kita akan seperti orang amnesia. Hilang memori kolektif kita, hilang identitas kita. Maka entah mau kemana kita. Beta sangat berterima kasih ke Balai Pelestarian Budaya
karena pernah dia menorehkan sesuatu di luar negeri sana. Itu bagi beta itu substansi, kenyamanan orang tuh menonton gitu. Karena terbukti dahulu tanpa biaya. Kalaupun hari ini ketong butuh biaya, itu tak lain dan tak bukan par ketong. Par mendesain sebuah, ada tamu-tamu yang ketong hormati dari pemerintah daerah, dari don duduk di kursi dan meja yang layak. Ketong, kalau dulu tuh kan ketong makan sagu salim, hari ini ketong mungkin sajikan dong kue, dong aqua sebotol. Ini jadi kepentingan kita bersama. Ya? Yang ketong butuh itu seperti balai pelestarian budaya. Jadi mungkin beta usah lama di situ. Pukul menyapu itu, beta setuju. Tidak perlulah. Kemarin itu ada dari Kementerian Hukum dan HAM datang mau fasilitasi par ketong baku pukul di dalam sebuah ruang berjibaku untuk memastikan siapa pemilik. Beta dari Mamala tanpa rasa ego, tanpa rasa melihat memandang sebelah mata negeri yang lain. Beta Maluku banget pasti. Beta bilang yang Mamala punya murni orang Mamala punya, yang Morella punya murni orang Morella punya. Ada alasan ilmiah yang beta harus bilang. Bagaimana mungkin beta bilang kemeja ini milik kemeja pastel ini milik beta atau sebaliknya. Mungkin sama-sama beli di MCM. Mungkin harganya boleh sama, tapi ini beliau yang beli, ini beta yang beli. Sama-sama baku pukul menyapu, tapi substansi latar belakangnya beda. Untuk menjemput, kalau beta tidak salah ini, menghibur pahlawan perang Kapal. Mamala untuk membuktikan khasiat minyak Mamala. Sebuah kronologi kejadian yang berbeda. Lalu endingnya di lukanya diberi getah jarak itu, dari pelepah jarak itu, daun jarak itu. Kemudian Mamala diolesi minyak tasala, minyak Mamala nyualai metihu, kata orang Mamala. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang sama? Itu dua hal yang berbeda. Samanya hanya satu, baku pukul dengan menyapu enau itu. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini warga Mamala, warga Morella jangan mau diprovokasi. Sing ada yang lebih luar biasa daripada hidup baku sayang. Beta boleh petik sedikit dari Pak Stanley. Beta setuju sekali. Kita orang Maluku ini pertama ketong lahir dengan budaya. Bahkan jauh hari sebelum agama. Beta Islam banget gitu. Jauh hari sebelum ketong mengenal agama, ketong mengenal adat budaya. Dari tadi Pak Stanley bilang Nusaina, Nunusaku kalau beta bilang itu. Kemudian oleh tahun berganti, proses manusia berjalan, kemudian masuklah agama. Beta pikir budaya Maluku ini mendidik ketong jadi gentleman, perempuan kabarisi pas sekali begitu, lancang pas sekali, laki-laki paling pemberani. Untung agama datang supaya membawa ketong dalam koridor yang dipandu. Benar itu benar, salah itu salah. Kalau ketong ikut ketong laki-laki salah betul ketong bala. Syukur banyak Tuhan kasih ketong kenal agama supaya agama menata hidup. Sehingga di dalam poin-poin dalam baku pukul menyapu Mamala itu akan mendidik ketong par jadi laki-laki. Tapi kalau ketong selesai bermasalah selesai, ketong harus penuh memaaf. Itu sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran-ajaran moral dalam kelas. Lalu pukul sapu menyapu itu tiap tahun ketong ingatkan. Ketong ingatkan habis baku pukul badara-badara, mungkin Bapak Ibu masih mengenang itu, badaranya itu luar biasa. Malele-malele itu kalau mau isi di gelas, mungkin satu orang pemuda tuh body kayak beta kubu ini, itu bisa 5 gelas darahmu itu, Bung. Kalau halus kayak beta ini mungkin 3 gelas. Lalu setelah itu Bu Stanley gosok per beta gosok per Bu Stanley. Ingat Ibu, dengan hari ini sensitivitas kita tentang penyakit, orang Mamala tidak mengenal kata nanti menular, ada penyakit bawaan, ada penyakit apapun. Kita buktikan sampai hari kemarin 2025, sehingga ada satu pemuda pun dia merasa ada kena penyakit setelah dia baku pukul menyapu. Padahal begitu tangan ketong kotor, keringat, debu berterbangan. Itu persoalan keyakinan. Terakhir Ibu, jangan sampai pikir bahwa di Mamala itu hanya orang pemuda Mamala yang baku pukul menyapu. Sudah 10 tahun belakangan ini setelah kerusuhan itu ketong penggandong dari Tio
kotong Dari mana persilahkan. gandum? Tiau. Dari Tiau. Tiau Itu Saparua. 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 Kotong pun gandong marga, ada satu kampung di Saparua juga, Porto, ada marga Talakua di situ. Di Mamala ada marga Pulhehe di situ, dong juga bersaudara dari Alifuru itu, Tala itu Saparua itu. Dong itu baku sayang sampai hari ini. Kotong juga persilahkan dong untuk tampil, tapi kotong batasi 5 orang dari Kaibobu, dari Latiri jos yang mau kalah kotong pela. Abang yo, abang boy, mau ngalah masa kotong dekat-dekat ini kyo. 5 orang masuk. Beta waktu itu beta ketua seksi acara paling lama. Beta kenapa meyakinkan Bapak Raja, meyakinkan seluruh stakeholder, tokoh pemangku adat boleh supaya orang Maluku tahu, supaya orang beragama tahu, no magic. Ini benar-benar laki-laki perkasa dihajar sampai berdarah-berdarah. Kalau magic karena Islam mungkin akan semempan di Kristen. Jadi benar-benar ini bermain-bermain. Atau mintanya satu, jangan minum sopi, jangan mabuk, karena itu menciderai nilai-nilai budaya. Pernah ada yang coba-coba kan, kotong saya mungkin mau melihat, mengawasi anak pemuda itu. Ada satu pemuda coba-coba dia minum, Bu. Itu pukulan pertama tuh dia lari takinyingin, dia belumpa pagar. Jadi jangan pikir bahwa dengan mau pakai obat apa begitu supaya hilang rasa sakit, jangan coba-coba. Sudah sangat terbukti orang lari lompat itu pagar-pagar pembatas itu. Tapi bagi laki-laki perkasa yang memang betul-betul mau merasakan bahwa ini milik Maluku, ini milik Ketong Punggandong, ini milik Ketong Pemuda Mamala, itu dia sampai ending, sampai rupli terakhir berbunyi, dia tatawa menangis lain gosoleng. Iya, berarti peserta tradisi pukul sapu ini tuh harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Salah satunya tidak boleh mabuk, begadang. Ya. Si mabuk tuh saya salah sendiri. Bahkan kota saya jadikan itu aturan. Karena itu sudah terlalu substansi banget. Yang kota aturan itu kalau bisa jangan bertato begitu, karena dari Kristen boleh. Karena kebetulan ini ada Mamala depan masjid, budaya Islam itu kental sekali begitu. Ketong mau gandong dong masuk, benar-benar bahwa ini juga dong punya rasa memiliki. Begitu, kotong beragama baru kemarin, kotong penghubungan gandong ini kan perkawinan silam, kotong pun leluhur yang sama, dia juga punya ini budaya, Tio juga miliki budaya ini, Porto juga miliki budaya ini, Talakua Riri dari Kaibobu juga miliki budaya ini. Hari ini baru kotong dibedakan oleh agama. Tapi tolong hargai Mamala negeri Islam. Kalau Bu Gaga masuk dan bertato nanti apa kata dunia begitu di Mamala ada gitu. Soal sakit itu sakit sekali, tapi sekali lagi beta mau ulang di sini bahwa kayak semacam boleh beta simpulkan tuh bakalnya tanpa dendam. Dan beta minta nanti di semua stakeholder di Maluku ini jangan cuman lihat itu sebagai ajang tahunan, tapi nonton-nonton akang pemerintah pi jadi tontonan saja, tapi tolong lihat bahwa ini kekayaan. Beta setuju Amerika boleh bicara tentang militer dan ekonomi, tapi kotong bisa mendesain perbedaan-perbedaan ini dijadikan satu kekayaan besar. Bayangkan kalau cakalele di mana, tarian apa di mana, baku pukul menyapu, ada budaya apa lagi, tari apa lagi. Ini kalau disatukan luar biasa kekuatannya. Pak Ridwan, untuk anak muda saat ini begitu ya, kita berada di zaman yang serba modern begitu, digitalisasi juga, yang mana bagaimana sih lembaga adat itu memberikan pemahaman begitu kepada generasi muda terkait dengan tradisi ini? Itu kayaknya belumnya begini, belum saatnya. Belum. Apa maksud pemerintah lokal di Bapak Raja beserta stakeholder itu mau memberi semacam stimulan vitamin untuk rasa. Kotong belakangan ini kotong semampu hadapi pemuda yang daftarkan diri, Bu. Artinya tidak perlu ada pemahaman kepada mereka, juga mereka udah menyadari sendiri begitu ya. Ada tuh sampai dong masuk di kategori yang bahaya. Bayangkan ponaan-ponaan itu Om Boy Malboro sebungkus. Dong belum bilang mau ikut pukulannya, Bu. Yang belayar-belayar dong telepon, minta rekening perbalik celana sebuah per haraya jo Om. Nanti akan punggung 1 minggu kemudian non data Om beta sebeli celana tuh. Berarti itu sogokan ya. Kearifan, beta bilang itu sogok. Kearifan di sana. Kayak kota orang Maluku rokok sabat dan kota tek di Mamala pun begitu. Ponaan-ponaan yang kerja itu biasa begitu. Lalu orang tua tuh datang, kusing-kusing, tahu kusing gitu ya. Saudara-saudara itu
awas usipung ana mau ikut. Tapi karena itu bukan barang baru per ketong, tetap sekitar 1.000 nama itu, 1.000 nama lebih itu ketong rangkum. Lalu nanti ketong umumkan di rapat sendiri. Dengan sebelumnya itu beta nanti sampaikan rasa yang 60, yang 80, yang 100 yang mewakili, itu dia mewakili laki-laki Mamala. Bukan dia atas nama dirinya. Dan alhamdulillah, syukur banyak Tuhan kasih pemahaman yang luar biasa bagi warga Mamala. Untuk yang Iko itu mewakili ketong. Sehingga ada satu orang Mamala pun mau protes sana sini. Karena dong kalau ketong bicara tentang konteks 7 hari itu, hari raya 7 Syawal itu sampai hari ini masih terlestari Pak Stanley. Ya. Intelektualmu di kampus, intelektualmu di kantor itu, di intelektual perkasa di TNI Polri itu kayaknya dong lepas baju itu. Dong lebih datang sebagai pemuda Mamala yang taat akan budaya. Bertata krama, beradab yang tinggi atas bicara adat. Berarti tidak ada kekhawatiran begitu ya di pemerintah sendiri untuk tradisi ini itu ditinggalkan begitu. Dong rayu-rayu kotong, terakhir kotong baca 80 anak pemuda yang ikut, itu dengan senior sekian, pemula sekian. Cuman memang kotong sudah berpikir tentang pelestarian dalam arti regenerasi. Jadi ada senior-senior, ada pemula yang masih di bangku SMA, lalu ada penghormatan kepada ketong saudara perantau seluruh Nusantara, Gandong dan Pela. Iya. Luar biasa ya. Kaya sekali. Tidak perlu paket komplit. Luar biasa. Ya saya ke Pak Stanley begitu bicara mengenai pelestarian. Seperti pertanyaannya ke Pak Ridwan tadi, ini bagaimana begitu menjaga tradisi pukul sapu ini agar tetap ya sakral begitu ya. Namun juga bisa dikenal luas oleh generasi muda begitu Pak. Ya, yang pertama kami tetap mengapresiasi masyarakat Mamala dan Morella untuk komitmen dengan melakukan sebuah festival ya, festival pukul sapu di Mamala dan Morella. Dan yang paling penting bahwa kami menghargai, terima kasih pengakuan dari Pak Ridwan tadi, Pak Boy ya, Pak Boy, bahwa yang beta berani bersaksi juga pasca peristiwa itu sampai sekarang Mamala dan Morella justru tidak ada lagi gesekan. Nah, itu sebenarnya menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk tidak melihat kebudayaan itu tebang pilih. Itu yang pertama. Melihat masyarakat itu milik bersama tanpa harus melihat subjektivitas kedekatan-kedekatan yang lain. Dan yang kedua, kami Balai Pelestarian Kebudayaan masih tahun ini Pak Boy dan juga bagi masyarakat pemirsa setia RRI, kami punya dana bantuan fasilitasi yang mekanismenya itu diajukan lewat media sosial kami, sehingga akan kami seleksi untuk semua penerima. Tanggung jawab pemerintah adalah menghidupkan itu. Kami akan terus mendampingi masyarakat untuk menjaga identitas budaya, tetapi tidak hanya dalam menjaga seruan ataupun tindakan-tindakan itu, tetapi kami juga bisa membantu menghidupkan. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa dalam tanggung jawab sebagai regulator dan fasilitator, kita juga harus menjembatani apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang mesti dibenahi. Saya kira urusan internal kebudayaan itu urusan masing-masing desa. Kita tidak bisa harus mencampuri. Ya, orang Mamala dengan identitas dan makna simbolik yang diyakini sebagai sebuah kebenaran identitas diri, ya orang Morella juga demikian. Kita tidak harus dalam klaim-klaim. Saya kira itu harus dihindari. Ya, saya rasa juga itu sudah selesai sebenarnya. Ya, sudah selesai. Dan saya kira itu yang itu penting ditegaskan sehingga tidak harus lagi mencari pembenaran yang lain. Biarlah itu menjadi sebuah unsur budaya dan kepemilikan bersama bagi kedua negeri ini dalam spirit dan makna yang teresapi dalam identitas mereka masing-masing. Kita tinggal mensupport kira-kira apa yang bisa kita bantu, kita dukung, dan yang paling penting itu bagaimana nilai-nilai penting ini dia bisa diintrusir masuk ke dalam proses pembelajaran. Saya kira sampai hari ini kurikulum muatan lokal pendidikan yang ada di jenjang SD, SMP sampai SMA
itu belum mau mengakomodir ini. Nah, saya berharap pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa meramu ini, dan juga pemerintah setiap kabupaten kota khusus Maluku Tengah meramu ini. Karena kebudayaan, unsur budaya dari Pukul Sapu ini sebenarnya memiliki syarat nilai yang penting yang bisa mengedukasi generasi muda kita untuk memiliki ketahanan sosial dan ketahanan budaya untuk membangun relationship antara pribadi individu maupun juga dengan masyarakat. Dan karena itu kami berharap kita semua bergandeng tangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bersama-sama dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, kita bergerak bersama untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan kita sendiri. Baik Pak Stanley, obrolannya luar biasa ya. Aduh, kita juga dibatasi waktu lagi. Iya. Kita tahan sebentar Pak ya, setelah ini juga kita akan kembali begitu. Baik Pak Saudara, setelah ini juga kita akan membahas tentang tantangan kebijakan dan juga tantangan dalam pelestarian tradisi Pukul Sapu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, Mbak Saudara, Anda masih bersama kami di sini dan saya ke Pak Stanley. Sebagai pemerintah begitu Bapak ya, ini program atau kebijakan begitu yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tradisi ini seperti apa begitu. Selain tadi dengan stimulan-stimulan yang sudah diberikan begitu ya. Kami selalu berupaya lewat melakukan upaya pelestarian ya, pelestarian kebudayaan dengan lewat pendekatan inventarisasi, studi. Kami menganalisa di mana kelemahan-kelemahan. Ya, kita juga menyadari sungguh bahwa ada mengalami pergeseran yang cukup jauh kebudayaan kita, bahwa ada pengaruh modernisasi yang cukup mempengaruhi. Contoh hari ini permainan tradisional itu hampir mengalami kepunahan yang cukup jauh. Ya, syukur-syukur Pukul Menyapu ini masih berkaitan dengan sebuah keyakinan simbolik dan identitas. Tapi kalau bilang yang lain, hari ini berpakaian orang Maluku itu sudah berbeda jauh, tersegregasi dalam pengaruh budaya. Tetapi kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa berbagai program-program kami yang coba kami gas, BPK mengajar atau BPK berliterasi. Kami melakukan edukasi dari sekolah ke sekolah, ke kampus, pun juga ke ruang-ruang publik. Masyarakat yang kami jumpai ketika kami melakukan sebuah studi atau riset, setelah itu kami mewajibkan semua teman-teman yang turun ke lapangan, hasil akhir sebelum itu dibukukan, tapi disosialisasi temuan-temuan apa, sehingga di mana potensinya, di mana kelemahannya, sehingga itu diberikan masukan kepada pemerintah negeri, kepada masyarakat, bahwa pun bahkan kami ke sekolah bahwa melakukan sosialisasi terhadap kami juga mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk kami mensosialisasikan apa yang kami capai. Hal yang terus kami kerjakan adalah sebagai suatu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kebudayaan, kami sudah melakukan sosialisasi untuk penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah
yang mana dia menjadi master plan pengembangan dan pemajuan kebudayaan pada setiap kabupaten kota. Dan itu kami terus lakukan, dan kami terus berkolaborasi dengan masyarakat adat, dengan stakeholder di bidang kebudayaan, pun juga pelaku-pelaku seni budaya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan. Kalau cuman BPK 20 sendiri, saya kira kami tidak mampu. Respon dari mereka seperti apa, Pak? Ya, terutama sampai pemerintah Provinsi Maluku sendiri. Ya, sampai hari ini lumayan baik, dan kami sering berkomunikasi, dan beberapa salah satunya adalah keberhasilan kami di tahun 2025 itu dalam kerjasama yang sama kami boleh mengusulkan 4 warisan budaya Tabenda dari Maluku. Warisan. Ya, yaitu satu tari Nabar Ila'a, satu itu batuku adat di Seram bagian timur, Papalele dari Kota Ambon yang mewakili Maluku Tengah dan Kota Ambon, dan ada satu saya lupa. Embal sudah ditetapkan. Itu yang sudah ditetapkan, batuku adat, dari Nabar Ila'a, Papalele, dan ada satu lagi. Setelah ini kita searching ya, Pak. Iya, Papalele Baju. Iya, sudah ditetapkan. Dari begitu banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan juga teman-teman sendiri, begitu tantangan yang dihadapi selama ini itu apa aja begitu? Iya, banyak. Banyak ya. Iya, tidak semua masyarakat itu memiliki kesadaran yang sama. Terima kasih kepada Pak Ridwan, yaitu tadi menceritakan pengalaman yang pernah dialami, tapi masih punya semangat. Tapi ada masyarakat juga, ya sudahlah, tidak ada manfaat, karena memang tantangan manusia modern adalah nilai materi, nilai ekonomis itu menjadi faktor yang menjadi penentu. Jadi kadang orang merasa bahwa kebudayaan itu tidak memberikan manfaat, orang lalu mengabaikan, padahal mereka lupa ketika pada saat itulah mereka mengalami sebuah krisis identitas. Dan memang harus jujur, ketersediaan SDM di bidang kebudayaan itu menjadi persoalan yang cukup, kalau kita lihat dibandingkan dengan rekan-rekan kita pelaku-pelaku seni budaya yang ada di bagian barat, mereka sudah cukup mengalami perkembangan. Tetapi yang berikut, pelaku-pelaku seni dan budaya itu, ya penutur-penutur aslinya itu, ya semakin yang tua itu semakin berkurang ya Ibu. Jangan kan penutur seni dan budaya, Pak, penutur bahasa juga sudah mulai punah. Itu tantangan kita. Dan kadang kita merasa itu tidak penting, itu yang sangat kami sayangkan. Tetapi itu tidak membatasi kami untuk melakukan kerja-kerja di bidang kebudayaan. Kami terus yakin bahwa masih ada orang seperti Pak Ridwan dan kawan-kawan yang masih mau berjuang untuk menjaga identitas mereka sebagai sesuatu yang harus mereka jaga dan mereka lestarikan. Pak Ridwan, kita berandai-andai atau berangan-angan aja dulu gitu, Pak. Jika suatu hari begitu, tradisi pukul sapu ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Mamala sendiri, Bapak merasa ada yang hilang tidak sih? Hilang pas sekali itu. Mamala hilang itu. Mamala hilang, Pak? Mamala hilang. Kenapa? Karena pukul sapu tuh Mamala banget gitu. Salah satu identitas gitu. Dan ketong alami ponaan-ponaan ini, beta pun kecil di Unpati itu dari mana, dari Mamala bro atau ibu dosen, yang pukul menyapu. Nah, itu sering sekali. Berarti mendengar nama negeri Mamala aja orang udah tahu, oh itu ya, salah satu yang mereka kaget, walaupun ada juga buah itulah, salak lah, durian. Tapi pukul menyapu itu alhamdulillah adalah identitas orang Mamala. Mungkin dia sedikit bernilai sebab dihadiri oleh ribuan orang gitu, terjadi desak apa begitu, ada yang mengeluh, ada sehingga beta juga dalam kesempatan ini pasti beta mau bilang begitu,
beta yang takut dia hilang, beta yang akan takut dia hilang, karena ada Tuhan juga yang menciptakan itu, Tuhan yang kasih sepenggal ayat. Lalu ada sejarah yang Masjid Agung itu di tengah-tengah Mamala itu. Tapi sejujurnya dengan pengaruh globalisasi, modernisasi, betul, kesana-kesana budaya ini cepat laut atau tetap hilang. Bahasa banyak hilang. Kita pun kecil di rumah tuh, kita bilang, karena apa pengen rokok maloi. Dia paham, tapi dia jawab dengan Melayu. Ini ada apa? Kita sangat peduli. Setelah kita berjalan dalam kampung, kita lihat. Karena kearifan di Bogor, kita pernah merantau ke Jawa, itu ada satu hari pelajaran muatan lokal, itu bahasa Sunda. Bagaimana guru ibu-ibu yang lahir besar di Mamala, cuman kebetulan kuliah di Unpati dan Stein, lalu pulang, saya nggak ada satu pun pelajaran yang bilang lausya atau begitu, karena papa yang lupu, karena mama yang lapung, harus ada itu. Sebaliknya kita dengan semua begitu ya, untuk mendesak pemerintah agar dijadiin muatan lokal. Kesimpulan yang beta dapat dari segala interaksi itu, substansi daripada perbedaan-perbedaan itu terkhusus di Lehitu, jangan bicara Mamala, itu tidak tersentuh. Jadi pemerintah itu dong pikir bahwa ketong negeri-negeri itu datang meminta kepeng. Kalau bisa mitos itu dihilangkan. Karena kepeng itu sebenarnya ketong hanya butuh berapa rupiah per bluder kah, aqua kah, hanya itu Pak Zenli. Politik kita seperti itu ya. Ya, hari ini. Kalau beta mau batarya, beta mau bilang orang Mamala Bakalai itu ada substansi yang tidak selesai. Orang Hitu Bakalai itu ada substansi yang tidak tersentuh. Dan seterusnya sampai di ujung sana. Beta salah satu tokoh di Jasira. Karena kau tahu aktif di paguyuban Jasira. Dari Henah itu hari ini berkembang. Itu Jasira itu. Yang diketuai oleh Pak Jais itu. Hari ini juga Pak Stanley, beta juga mewakili putra laki-laki Jasira. Tidak bisa mau ketemu mengganggu buku sapu punya jam ini. Tapi mungkin mau baku dapat di mana lah begitu Pak Stanley. Cobalah ke Jasira sana. Banyak perbedaan ada yang itu adalah ranah Pak Stanley dong. Tinggal mungkin karena Pak Stanley saya tahu ini ada apa gitu. Yang mencuat itu pengumuman di kepolisian di Polsek. Padahal ada hal-hal segelintir masalah penyebab substansi penyebab itu kalau Pak Stanley dong koreakan sedikit, mungkin Pak Stanley dicatat oleh Pak Stanley pun Tuhan sebagai manusia yang punya makna arti hidup di Jasira. Seperti yang kami lakukan di itu adalah closing statement dari Pak Ridwan buat Pak Stanley begitu ya. Kita tahu persis itu. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Stanley sudah bersama kami di obrolan budaya RRI, yang mana pembahasan kita di hari itu sangat luar biasa. Apa yang sudah ada saat ini itu sudah selesai begitu ya. Mamala dan Morela itu adalah warisan budaya tak benda bersama begitu, bukan hanya Mamala, bukan hanya Morela. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak berdua yang program berikutnya sudah menanti begitu ya. Iya betul. Baik Mbak Saudara semua, Beta Durga Parpati pamit, dan jangan lupa budaya adalah identitas, kalau bukan katong siapa lagi. Dan sampai jumpa di obrolan budaya berikut.